Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Lanjut wae kana hanca anu kamari nyaeta hancana teh hadis nomor 4. Qala al-musannif rahimallahu taala apa tudimni salasun fatihun qadirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun. Rawahu ad-Dailami an Ibni Abbas. Apa tudini salasun, apa tudini ari sabab hancurna agama eta salasun ayatilu pakihun pajirun tegesna kahiji jalma ngarti anu lacut wa imamun jairun sareng kadua pemimpin anu lacut wa mujtahidun jahilun sareng katilu anu ijtihad anu bodoh. Rawahu ngariwayatkeun kana itu hadis saha ad-Dailami Imam ad-Dailami an Ibni Abbas katampi ti Ibnu Abbas. Apa tu dini salasun dina hadis kaopat dina kitab Muhtarul Hadis ieu martelakeun tentang 3 perkara anu jadi sababiah hancurna agama atanapi 3 perkara anu matak ngilangkeun kana agama. Sur Kanjeng Nabi apa tu dini salasun hartina hancurna agama teh ku sabab 3 perkara. Jadi aya 3 perkara anu matak ngahancurkeun ngilangkeun kana agama. Naon anu 3 eta teh? Sur Kanjeng Nabi pakihun pajirun tegesna kahiji ahli fikih. Maksud ahli fikih di dieu nyaeta jalma anu ngarti, jalma anu berilmu, mau itu seorang ulama atau guru-guru di sekolah, tapi pajirun. Seorang fakih ini berbuat lacut. Jadi seorang yang berilmu melakukan sebuah kelacutan atau atanapi jalma anu berilmu tapi kalakuanana seperti jalma anu teu berilmu. Eta teh ngajadikeun sabab kana hancurna agama. Jadi inti nama nomor kahiji anu matak ngahancurkeun kana agama teh nyaeta fakihun pajirun teh nyaeta ulama anu berbuat lacut atanapi ulama anu gawe lacut. Urang ukir sejarah dina hadis lain Kanjeng Nabi Muhammad ngadawuhkeun al ulama'u warasatul anbiya. Ari ulama teh pewarisna para nabi. Seorang ulama itu adalah pemegang erat, pemegang amanah warisannya para nabi, yang mana seharusnya ulama itu menyampaikan warisannya para nabi. Isi warisannya para nabi adalah syariatul Islam, yang seharusnya ulama itu adalah tugasnya mengemban amanah sebagai pewarisnya para nabi untuk menyampaikan syariatul Islam kepada umat nabi yang sejaman dengan ulama tersebut. Nah, apabila seorang ulama berbuat lacut atau menyalahgunakan syariatul Islam, misalkan seperti seorang ulama menggunakan keilmuannya itu untuk menghujat ulama lain,
atau seorang ulama menggunakan ilmunya itu hanya untuk kepentingan pribadi, atau hanya untuk mendapatkan kedudukan di dunia, atau hanya untuk mendapat pangkat di dunia, atau ulama itu menggunakan ilmunya, menggunakan kealimannya itu hanya untuk apa? Untuk pamer, atau sebatas hanya untuk perhiasan pribadi, bukan untuk menyebarluaskan syariatul Islam, maka itu adalah menjadi sebab hancurnya agama. Misalkan begini, ada seorang ulama, namun ulama ini menggunakan ilmunya itu untuk menghujat ulama lain. Jadi ketika ulama lain melakukan perbuatan, oh jangan begitu, ulama itu jangan dituruti, misalkan menurut ulama ini, jangan menuruti ulama itu perbuatan lacut. Padahal ulama lain melakukan itu adalah berdasarkan agama, berdasarkan ilmunya. Jadi jikalau ulama menggunakan ilmunya hanya untuk menghujah ulama lain, bahkan sampai mengkafirkan ulama lain, berarti itu akan membuat kehancuran pada agama. Karena apa? Karena akan melahirkan kebingungan kepada pengikutnya ulama. Kok ulama itu sebagai tauladan bagi kita, tapi kenapa ini malah menjadi tauladan bagi kita dalam kesalahan, gitu kan? Yang seharusnya ulama itu tahu mana yang halal, mana yang haram, tapi kenapa misalkan ulama ini malah membuat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram? Berarti itu akan membuat kehancuran dalam agama. Misalkan ulama itu tahu kalau seandainya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang diharamkan, tapi misalkan ulama itu melakukan perbuatan zina tersebut, berarti ulama itu secara tidak langsung sudah menghancurkan agamanya sendiri. Nah begitu. Jadi saya pribadi gitu kan mengajak kepada para ulama, khususnya para masyayikh, ajengan-ajengan, yuk kita kembali kepada fitrah Islam. Kata Nabi, fitrahnya seorang ulama yaitu sebagai pewarisnya para nabi. Yuk kembalikan syariatul Islam, bentuk bahwa ulama itu adalah sebagai wujud kal jasal wahid, bentuk bahwa ulama itu adalah ikhwan, tidak ada perbedaan di antara ulama, yang membedakan hanya sebatas baju, adapun jiwa dan hati ulama itu tetap satu. Jangan sampai ulama ini menyalahkan ulama ini menghujat ulama lain. Kita tetap sama bahwa ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi yang pertama, kembali pembahasan pertama, yang menjadi hancurnya agama itu adalah seorang ulama yang berbuat lacut. Artinya ulama yang menyalahgunakan ilmunya. Yang kedua, wa imamun jairun. Yang kedua, yang menjadi sebab hancurnya agama itu adalah imamun jairun. Pemimpin anu lacut, atanapi pemimpin anu loba bohong, eta teh ngajadikeun sabab karena hancurna agama. Naon sababna? Sabab seorang pemimpin itu tugasnya adalah untuk menyebarluaskan keadilan, menyebarluaskan kesosialan, dan menegakkan hukum dan tata tertib di masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur. Nah, apabila seorang pemimpin atau seorang pemerintah menggunakan jabatannya hanya untuk kepentingan pribadi, menggunakan jabatannya hanya untuk membohongi rakyat, atau hanya menggunakan jabatannya hanya untuk menggunakan kepentingan keluarga, misalkan dalam menegakkan hukum tidak adil, apabila hukum ini bertentangan dengan orang yang dekat dengan dia, misalkan dia tidak apabila hukum ini berkenaan dengan orang yang tidak dekat dengan dia atau jauh dengan dia, atau misalkan musuhnya dia, hukum ini seolah-olah harus ditegakkan. Nah, apabila begitu, apabila seorang pemerintah atau seorang pemimpin menegakkan hukum dengan tidak adil, tidak aspiratif, tidak menyeluruh, tidak adil dalam hukuman, maka itu adalah akan menjadi sebab hancurnya agama. Karena apa? Karena seorang rakyat pun akan kebingungan atas semua yang akan dilakukan.
Karena akan tumbuh di hati rakyat itu adalah ketakutan. Apabila mau melakukan misalkan sesuatu hal itu akan diawali dengan rasa takut. Karena apa? Karena pemimpinnya itu tidak amanah, artinya tidak berbuat adil. Nah jadi begitu. Jadi nu kadua sabab hancur agama teh nyaeta imamun jairun, pemimpin anu lacut. Wa mujtahidun jahilun. Nomor 3 anu jadi sabab hancurna agama teh nyaeta mujtahidun jahilun. Anu mana mujtahidun jahilun teh pada saat ini sedang marak atau sedang merajalela, sedang mewabah. Karena apa? Pada saat ini kebanyakan ulama-ulama itu mendoktrin orang-orang yang awam, mendoktrin orang-orang yang tidak tahu landasan keagamaan untuk berjihad atau mengatakan berjihad menegakkan syariatul Islam. Nah, apabila seorang yang bodoh, artinya orang yang tidak berilmu agama, mengkoar-koarkan jihad, mengkoar-koarkan menegakkan syariatul Islam, maka lantas apa artinya gitu kan? Dia sendiri tidak tahu apa itu aturan, apa itu syariatul Islam, tapi dia berkoar-koar seolah-olah orang yang berpaling Islam. Maka itu akan hancur. Karena apa? Karena yang timbul bukan kemaslahatan, tapi apabila orang bodoh berjihad, yang akan timbul itu bukan kemaslahatan, tapi kemadaratannya. Karena apa? Karena didasari dengan kebodohannya. Jadi begitu. Jadi apabila seorang mujtahid berfatwa misalkan atau berkoar-koar jihad, bukan landasannya keilmuan tapi kebodohan, hanya didasari dengan hawa nafsu, maka itu akan menjadikan sebab dia hancurnya agama. Kenapa? Karena kemadaratan yang ditimbulkan oleh seorang mujtahid yang bodoh itu akan lebih berat daripada kemanfaatan dan kemaslahatannya. Jadi kesimpulan dari hadis keempat dari kitab Muhtarul Hadis yaitu tentang mertela, menjelaskan tentang 3 perkara yang menghancurkan agama. Yang pertama, seorang ulama yang berbuat lacut. Yang kedua, pemimpin yang buat lacut atau pemimpin yang sering bohong. Yang ketiga, seorang mujtahid yang bodoh. Yang mana hadis Apatudin Salasun ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lanjut ke hadis kelima. Ayatul munafiki salatun. Idza hadasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khona. Ayatul munafiki ari tanda ngejalma munafik. Tatalatun ayat 3. Idza hadasa di mana-mana nyarita kadaba sok bohong. Wa idza wa'ada jeung di mana-mana janji akhlafa sok sulaya. Wa idza tumina jeung di mana-mana dipercaya khona sok cidera. Rawahu Saikhoni an Abi Hurairah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Saikhoni Syekh Bukhari Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Hadis kalima tina kitab Muhtarul Hadis nyaeta ayatul munafiki salasun. Idza hadasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Hadis kelima ini menjelaskan tentang tanda-tandanya orang munafik. Kata Nabi, ayatul munafiki salasun. Ayatul munafiki, tandanya orang munafik, cirinya orang munafik itu salasun ada 3. Jadi tandanya seorang munafik itu ada 3. Jadi apabila seseorang terjatuhi oleh 3 perkara ini, maka orang tersebut bisa disebutkan dengan orang munafik. Yang pertama kata Nabi, idza hadasa kadzaba, yaitu apabila berbicara suka bohong. Jadi orang yang suka bohong itu kata Nabi termasuk kategori orang yang munafik. Orang munafik nomor pertama itu adalah orang yang sering bohong.
mau itu bohongnya bersifat bersifat pribadi atau bohongnya kepada teman, itu bohongnya umum, pokoknya mau bohong kepada pribadi, membohongi teman sendiri, atau mau membohongi misalkan ibu Rama atau lingkungan atau semuanya, pokoknya yang bersifat kebohongan itu adalah tandanya orang yang munafik. Jadi tanda pertama orang yang munafik itu adalah bila mana berbicara suka berbicara dengan kebohongan. Wa'ida wa'anda akhlafa. Nomor kedua, tandanya orang munafik itu adalah wa'ida wa'anda akhlafa. Apabila berjanji, akhlafa suka sulaya atau suka ingkar janji. Jadi nomor kedua, tandanya orang yang munafik itu adalah apabila berjanji dia suka ingkar. Misalkan seorang, misalkan Zaid, dia berjanji kepada Umar. Misalkan kata Zaid, Umar, besok saya janji kepada engkau akan memberikan uang 10.000. Nah, tiba-tiba datang hari besok. Nah, Zaid itu tidak memberikan uang 10.000 kepada Umar. Bahkan Umar pun menagih kepada Zaid. Ya Zaid, kata Umar, katanya kamu kemarin mau beri aku uang 10.000, tapi mana? Kata Zaid, misalkan siapa? Kamu itu bohong. Nah, itu adalah tandanya orang yang munafik. Jadi apabila berjanji, yang suka ingkar atas semua janji, pokoknya semua orang yang suka ingkar atas semua janji itu adalah orang munafik. Jadi nomor kedua, tandanya orang munafik itu apabila berjanji dia suka ingkar atas janjinya tersebut. Nomor ketiga, tandanya orang munafik itu kata Nabi wa'idatu minakhona. Wa'idatu minakhona, apabila diberikan amanah, apabila diberikan suatu amanat, dia khona, suka cedera. Apabila dia misalkan dia diberi amanat untuk memegang kepemerintahan, dia suka cedera. Apabila dia diberi amanat untuk menjadi seorang kepengurusan di suatu lembaga, dia khona. Pokoknya setiap orang yang diberikan amanat namun dia suka berlaku cedera atau suka sulaya, tidak menepati amanahnya, itu adalah orang yang munafik. Jadi nomor ketiga, tandanya orang munafik itu adalah apabila diberi amanat suka cedera. Maksud cedera adalah menyalahi atas amanat tersebut. Makanya dalam menepati atau memberikan suatu amanat itu harus kepada ahlinya. Ahlinya apa? Supaya orang tersebut itu tidak berbuat lanjut atas amanat tersebut. Karena dalam hadis Nabi akan dibahas nanti di depan. Ida usnidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah, kata Nabi, apabila suatu urusan, suatu amanah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, itu akan tinggal tunggu kehancuran, kata Nabi. Jadi jika selalu sebuah amanah, misalkan ke pemerintahan, diberikan bukan kepada ahlinya, maka itu akan cedera dia. Karena apa? Karena didasarkan dengan ketidaktahuan. Nah, jadi kesimpulan daripada hadis Nabi nomor kelima yang berada dalam kitab Muhtarul Hadis ini menerangkan atau menjelaskan 3 perkara yang menjadi tandanya orang munafik. Yang pertama, apabila berbicara suka bohong, apabila berjanji suka ingkar. Ketiga, apabila diberikan amanah suka cedera. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang diterima dari Ibnu Hurairah. Hadis ke-6 dari kitab Muhtarul Hadis. Kata Nabi, ayatul hijji wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ayatul hijji ari ayat anu nunjukkeun kana kamuliaan Gusti Allah. Eta wa qulil hamdulillahilladzi, ayat wa qulil hamdulillahilladzi. Wa qul jeung ucapkeun ku anjeun Muhammad, alhamdu ari puji eta lillahi tetep kagungan Gusti Allah,
aladi dat lam yatakhid anu teu ngajadikeun ieu ladi waladan kaputra walam yakun jeung teu bukti lahu pikeun itu ladi naon syarikun babaturan fil mulki dina ngarajaan walam yakun jeung teu bukti lahu pikeun itu ladi naon waliyun kakasih minan dulli wa kabirhu takbir minad dulli tina kahinaan wa kabirhu jeung ngagungkeun takbir ngagungkeun anjeun ka itu lagi takbiron kalau ngagungkeun anu nyaan. Jadi ayat ini berada pada surat Al-Isra, ayat terakhir surat Al-Isra Bani Israil wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ini kata Nabi adalah sebuah ayat menunjukkan atas kemuliaan Gusti Allah, yang mana Gusti Allah itu tidak beranak, tidak mempunyai sahabat atau tidak mempunyai kancah dalam merajai, dalam kerajaan, dan juga Allah itu tidak punya kekasih. Rawahu al-Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi hadis ke-6 dari kitab Muhtarul Hadis ini menerangkan tentang ayat yang menunjukkan tentang kemuliaan Gusti Allah. Kata Nabi, ayatul ijji wa qulil hamdulillahilladzi. Jadi ayat yang menunjukkan atas kemuliaan Gusti Allah itu adalah ayat yang berada pada surat Bani Israil ayat terakhir, yaitu wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minad dulli wa kabirhu takbiro. Jadi jadi kesimpulan pada pertemuan ini menerangkan tentang hadis Nabi keempat, kelima, dan keenam yang berada pada kitab Muhtarul Hadis. Hadis keempat kata tadi apa tuh ini salah sumber menjelaskan tentang 3 perkara yang menjadi sebab hancurnya agama. Yang pertama, seorang ulama yang lacut, kedua pemimpin yang lacut, ketiga seorang mujtahid yang bodoh. Hadis ke-5 dari kitab Muhtarul Hadis menjelaskan tentang tanda-tanda orang munafik. Kata tadi, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, apabila berbicara suka bohong, apabila berjanji suka mengingkari, dan ketiga, apabila diberi amanat suka inkar atau suka cedera. Hadis ke-6 dari kitab Muhtarul Hadis ini menjelaskan tentang ayat tentang kemuliaan Gusti Allah, yaitu ayat yang berada pada surat terakhir, ayat terakhir pada surat Bani Israil, yaitu ayat wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minad dulli wa kabirhu takbiro. Sekian pada ketemuan ini, mungkin nanti akan dilanjut hadis ke 7, 8, dan 9 pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya dan sesudahnya minta maaf kepada pendengar dan juga penonton. Pada pertemuan ini mungkin saya mendapatkan kesalahan pada bacaannya, i'robnya, sigatnya, atau lugotnya, bahkan artinya atau penjelasannya. Mohon bantuannya untuk mengkoreksi dan mengomentari daripada kesalahan tersebut untuk demi kebaikan. Karena saya sendiri jujur, saya adalah orang masih dalam tahap belajar. Jadi mohon maaf sebelumnya apabila dalam pembicaraan saya mengandung kesalahan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.